Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita ketemu lagi ya dalam mata kuliah psikoedukasi ketahanan psikologis keluarga. Kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan keuangan keluarga. Kalau kita tanya sebelumnya, apa sih hubungannya pengelolaan keuangan keluarga ini dengan ketahanan psikologis keluarga? Nah, ini mungkin nanti kita perlu sedikit flashback begitu ya pada tujuan pembelajaran kita ini adalah bagaimana kita nanti bisa mendapatkan bekal ya untuk bisa mewujudkan keluarga yang tangguh, keluarga yang mandiri. Nah, sehingga dalam proses menuju keluarga yang mandiri dan mencapai keluarga yang sehat dan bahagia ini, untuk mencapai sehat itu tidak hanya cukup sehat secara fisik, psikis, sosial, tetapi juga sehat dalam konteks finansial. Nah, dengan demikian maka di dalam dinamika keluarga, proses menjalani keluarga, maka kemampuan melakukan pengelolaan ya atau manajemen finansial keluarga ini menjadi penting. Nah, mengapa ini penting kita bahas? Karena akhir-akhir ini banyak sekali terjadi kasus perceraian, ya, terutama di Indonesia. Itu alasan tertingginya itu adalah ini masalah ekonomi, ya, sehingga itu menimbulkan ketidakharmonisan, ya, dan terjadi banyak konflik yang tidak terkelola dengan baik, sehingga kemudian memunculkan perceraian. Nah, dengan demikian, masalah pengelolaan keuangan keluarga ini menjadi penting ya di dalam kaitannya mencapai kesejahteraan dan hubungan keluarga. Kalau kemampuan pengelolaan keuangan keluarga ini tidak bisa terlaksana dengan baik ya, ini akan banyak menimbulkan masalah ya, terutama kaitannya dengan kesejahteraan keluarga. Kemudian juga keluarga itu menjadi seperti kehilangan arah ya, tujuan berkeluarga itu seperti apa. Nah, sehingga dalam hal ini pengelolaan keuangan keluarga itu membantu menemukan ya solusi-solusi ya untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Nah, untuk itu saya akan mempresentasikan ya materi yang kita pelajari pada kali ini ya dengan topik pengelolaan keuangan keluarga. Jadi kita lanjutkan ya terkait dengan topik kita pengelolaan keuangan keluarga. Seperti tadi saya sudah singgung bahwa kemampuan keluarga untuk mengelola keuangannya ini sangat terkait dengan bagaimana keluarga itu bisa mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan ya keluarga itu sendiri. Nah, persoalan keuangan keluarga ini sering banyak menimbulkan efek negatif ya kalau kemampuan itu kurang bisa dilaksanakan oleh keluarga, bahkan juga mempengaruhi kesejahteraan dan hubungan keluarga. Seperti halnya akhir-akhir ini kita sering mendengar kasus-kasus perceraian yang alasannya karena ekonomi ya, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan keluarga ya, kemudian juga menimbulkan konflik-konflik yang tidak teresolusi dengan baik dan akhirnya terjadi perceraian ya. Ini banyak data-data yang menunjukkan ya alasan perceraian itu banyak dipengaruhi oleh alasan ekonomi dan juga ketidakharmonisan. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa kemampuan keluarga untuk mengelola keuangan itu merupakan aspek yang penting ya, karena di sini nanti akan mempengaruhi juga terkait dengan bagaimana keluarga itu memobilisasi sumber daya ya melalui nilai-nilai yang dianut oleh keluarga. Ini nanti akan sangat berpengaruh ya, misalnya keluarga-keluarga yang memiliki nilai-nilai ilmu itu lebih penting daripada nilai ekonomi, maka
berbagai sumber daya keuangan itu akan lebih diprioritaskan di dalam pengembangan pendidikan anak misalnya, atau pendidikan orang tua bahkan ya, misalnya orang tua melanjutkan studi dan sebagainya, dibanding misalnya nilai-nilai ekonomi yang lainnya ya. Nah, dengan demikian persoalan pengelolaan keluarga ini ya itu juga akan bisa menemukan ya bagaimana keluarga itu mencapai tujuan kehidupannya ya, apa yang menjadi lebih penting daripada sesuatu hal dibanding hal yang lain. Nah, kemudian juga kemampuan pengelolaan keuangan keluarga ini juga akan membantu keluarga itu menemukan kepentingan kehidupannya ya selama rentang kehidupan keluarga itu. Nah, ini tapi terkait juga dengan nilai-nilai, prioritas dan sebagainya. Nah, kemudian di dalam pengelolaan keuangan keluarga ini ada dua hal yang penting yang akan mempengaruhi apakah nantinya tujuan keluarga itu akan bisa tercapai ya, yaitu menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia sejak awal mulainya keluarga itu sampai ya istilahnya keluarga itu melanjutkan ke generasi berikutnya. Nah, ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan di dalam pengelolaan keuangan keluarga. Jadi yang pertama adalah pengorganisasian dan perencanaan. Ya, ini seperti halnya penjaminan mutu itu ada mulai dari plan, ya, kemudian action, ya, bagaimana itu diimplementasikan, ya, termasuk juga perlu juga adanya evaluasi misalnya. Nah, dalam pengorganisasian dan perencanaan ini keluarga perlu merumuskan dulu ya nilai-nilai yang dianggap penting oleh keluarga itu. Ya, seperti tadi misalnya kita ingin membangun keluarga yang bahagia, sejahtera, bisa memberikan manfaat kepada lingkungan, kemudian bahagia dunia akhirat ya. Misalnya berarti ini keluarga-keluarga yang mementingkan tidak hanya kehidupan duniawi, tapi juga kehidupan ukhrawi. Ini nanti akan mempengaruhi nilai hidup keluarga itu. Nah, dari nilai-nilai hidup keluarga itu akan mempengaruhi penetapan tujuannya. Apakah keluarga ini akan mementingkan kebahagiaan dalam konteks fisik ya duniawi, atau juga mereka berkomitmen juga untuk istilahnya menyiapkan untuk kehidupan akhirat misalnya. Nah, sehingga ini juga akan mempengaruhi bagaimana alokasi sumber daya ya dari hal-hal yang dimiliki oleh keluarga itu, bagaimana ini didistribusikan itu perlu direncanakan. Nah, ini kalau sedikit saya kaitkan dengan tahap perkembangan keluarga yang kita bahas juga dalam mata kuliah ini. Nah, ini sebaiknya dimulai sejak keluarga itu terbentuk, yaitu sejak menikah ya, suami istri perlu membicarakan masalah ini, pengorganisasian dan perencanaan. Nah, kemudian dari apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah ditetapkan sebagai tujuan keluarga itu, bagaimana diimplementasikan ya, misalnya fasilitasi itu akan memprioritaskan hal-hal apa ya. Kemudian perlu juga adanya pengecekan ya, misalnya dalam distribusi pengeluaran keuangan ya, ini alokasinya apakah sudah sesuai dengan penetapan tujuan keluarga itu. Dan kemudian juga dikaitkan dengan penyesuaian rencana finansial, misalnya terkait dengan pendapatan keluarga yang diperoleh. Nah, ini bagaimana itu nanti dialokasikan. Jadi lebih pada persoalan implementasi, tidak hanya semata-mata perencanaan tujuannya ini, tetapi implementasinya menyimpang dari apa yang menjadi tujuan keluarga itu. Nah, ini istilahnya kesehatan keuangan keluarga, ya ini bisa dilakukan evaluasi dari dua hal ini ya, bagaimana finansial itu direncanakan dan bagaimana diimplementasikannya. Nah, sering persoalan-persoalan apa tadi perencanaan dan implementasi ya itu tidak berjalan dengan baik ya, karena ada beberapa hal yang ini sering di dalam persoalan manajemen keuangan keluarga itu
menjadi penghalang ya atau penghambat ya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan keluarga yang baik. Nah, salah satunya adalah me, me, berpikir bahwa membicarakan keuangan keluarga di dalam bahkan keterbukaan pasangan terkait dengan bagaimana mengelola finansial itu dianggap tabu karena anggapannya bahwa keuangan itu ya menjadi urusan masing-masing ya. Keluarga atau pasangan ini belum mempunyai komitmen bersama untuk membuat bahwa keuangan pun seandainya misalnya ini suami dan istri sama-sama bekerja, itu tidak lagi mestinya menjadi uang istri atau uang suami, tetapi menjadi uang keluarga. Sering sehingga pembicaraan masalah keuangan ini menjadi kurang terbuka. Nah, kemudian juga kadang keluarga ini kurang realistis ya. Dalam hal ini misalnya terkait dengan tadi penetapan tujuannya dengan kemampuan yang dimiliki, yaitu terjadi harapan yang muluk-muluk ya sehingga tidak realistis. Nah, ini sering kemudian dirasakan oleh keluarga itu sepertinya tidak pernah cukup, tidak ada rasa ketercukupan. Nah, ini terjadi ya kalau ada itu tadi harapan yang tidak realistis. Ya. Kemudian tidak dilakukan tadi proses perencanaan ya sehingga pengaturan keuangan itu tidak jelas ya apa yang menjadi prioritas, kemudian bagaimana itu dialokasikan dan seterusnya. Nah, kemudian juga ini terkait dengan tadi harapan yang tidak realistis ya, sering kemudian keluarga itu istilahnya membabi buta ya untuk bisa mencapai harapan-harapan yang diinginkan ya. Kemudian tanpa perhitungan ya melakukan hutang atau sekarang banyak orang menggunakan kartu kredit ya. Ini kalau tidak ada perencanaan yang baik dan tadi implementasi yang baik, ini akan mempengaruhi problem-problem yang muncul dalam keluarga. Nah, kemudian keluarga juga tidak merencanakan untuk saving atau menabung ya, sehingga sering kondisi-kondisi darurat itu menjadi tidak bisa terkelola karena mereka tidak punya tabungan. Nah, kemudian juga sering ada kasus bahwa siapa yang menghasilkan pendapatan keluarga yang besar, yang lebih besar, seolah-olah itu memiliki kekuasaan yang lebih besar atas pasangannya. Nah, ini juga sering bisa menimbulkan masalah sehingga seolah-olah uang itu bisa menjadi alat ya untuk mengontrol, mengendalikan atau bahkan menekan pasangannya. Nah, ini sering juga menimbulkan hubungan yang tidak sehat. Nah, kemudian juga karena mungkin keterbukaan pasangan ya belum begitu bagus ya, mereka memaknai uang itu secara berbeda. Ada yang memaknai salah satu misalnya itu menjadi sarana, tapi ada juga yang memaknai itu menjadi tujuan. Nah, ini kadang-kadang kalau tidak dikomunikasikan dengan baik ya ini sering juga akan menimbulkan permasalahan-permasalahan kaitannya dengan keuangan keluarga, bahkan juga akan mempengaruhi permasalahan relasi atau keharmonisan keluarga itu sendiri.